Halo guys, kabar duka datang dari teman kita, Mas Johar, asal dari Majalengka, Kertajati, Jawa Barat, usia 35 tahun ya guys ya. Dia sudah di Taiwan selama 6 tahun dan saat ini sedang mengalami pendarahan di otak dan dirawat di Rumah Sakit Linsin Chungli, Taoyuan ya guys ya. Kabar ini datang dari istri beliau sendiri yang mengunggahnya di sebuah akun media sosial TikTok ya, atas nama Rara Nike, yang mengunggah bahwa suaminya ini sedang kritis dan sekarang berada di ruang ICU Rumah Sakit Linsin Chungli, Taoyuan. Istri beliau ini sedang kebingungan ya guys ya, karena untuk kasus seperti ini pendarahan di otak ini tidak semuanya biayanya di cover oleh Askes ya guys ya. Sementara untuk kasus pendarahan di otak ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kasus ini beda dengan kecelakaan kerja ya guys ya. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja Askes akan mengcover keseluruhannya. Makanya istri dari Mas Johar ini mengunggah berita ini di media sosial TikTok ya, dengan tujuan mungkin agar pihak KDEI atau influencer itu memviralkan berita ini dan pihak KDEI mengetahuinya serta mendapat bantuan ya guys ya, karena biayanya sangat besar karena beliau sendiri sedang di ruang ICU dan dokter sendiri tidak bisa memastikan kapan beliau akan dipindahkan ke kamar rawat inap ya guys ya. Berita ini didapat dari salah satu influencer yang sudah bertemu dengan istri beliau. Dan alhamdulillahnya ya guys ya, kasus ini mendapat banyak respon dari mbak-mbak TKW yang ada di Taiwan ya. Mereka banyak yang berinisiatif untuk menyisihkan sedikit dari rezeki mereka untuk disumbangkan untuk membantu proses pengobatan dari Mas Johar ini ya guys ya. Pendarahan otak merupakan pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Kondisi ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh arteri di otak ya guys ya, hingga menyebabkan pendarahan lokal di jaringan sekitarnya dan matinya sel-sel otak. Banyak orang yang mengalami pendarahan otak yang gejalanya mirip-mirip dengan stroke ya guys ya, seperti mengalami kelemahan dalam salah satu sisi tubuh, sulit berbicara dan mati rasa ya guys ya. Adapun penyebabnya banyak banget ya guys ya penyebabnya. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi, terus biasanya mengalami cedera di kepala yang nggak dirasa ya, terus kelainan pembuluh darah, gangguan pembekuan darah, pembengkakan pembuluh darah. Banyak ya guys ya penyebabnya gitu, yang kita kadang-kadang nggak sadari itu semua gitu. Dan untuk kasus Mas Johar ini mungkin karena kesibukan dia bekerja, dia tidak menyadari mungkin dia pernah terjatuh atau mengalami cedera di kepala yang dia tidak rasa gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kebentur atau jatuh dan kepala kita luka, kita tidak pernah peduli ya. Apalagi itu misalnya kita tidak merasakan yang terlalu sakit-sakit amat. Kadang kita terlalu cuek dengan semua itu, yang akibatnya juga kita nggak tahu nextnya akan bagaimana gitu. Atau mungkin tekanan darah, karena tekanan darahnya tinggi, terjatuh, bisa jadi itu semua salah satu penyebabnya ya guys ya, yang kita tidak pernah sadari. Belajar dari kasus Mas Johar ini, ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita ya guys ya. Jangan pernah kita menganggap remeh apapun itu. Ketika kita merasa sedikit badan kita tidak enak, periksalah gitu, berobatlah gitu, karena
ya kita kan di sini punya askes yang memang dapat kita gunakan untuk berobat gitu loh guys ya. Apalagi kita tinggal di rantau di negara orang yang ya memang harus diri kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita ya guys ya. Dan kita selalu mendoakan semoga Mas Johar ini segera mendapat bantuan dari KDEI dan dapat mengurus segala sesuatunya yang ada di rumah sakit ya guys ya. Karena saya pikir untuk istrinya sendiri pasti akan kebingungan dia harus bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait KDEI atau para influencer besar ya dapat membantu beliau gitu, membantu istrinya bagaimana supaya Mas Johar ini mendapat bantuan dan perawatan yang terbaik ya guys ya. Dan ketika berita ini terangkat ya guys ya, banyak respon dari ibu-ibu atau emak-emak, mbak-mbak TKW ya, dan respon mereka rata-rata positif ya guys ya. Mereka banyak yang mencari bagaimana sih agar dapat membantu si Mas Johar ini ya guys ya. Alhamdulillahnya banyak dari para netizen yang bersimpatik dan akan menyisihkan sedikit rezeki mereka ya guys ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik apapun itu untuk Mas Joharnya agar supaya cepat sembuh dan juga istrinya diberi ketabahan dan ikhlas menjalani semua ini serta dapat merawat Mas Joharnya dengan sebaik-baiknya ya guys ya. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan Mas Joharnya cepat pulih seperti sedia kala dan dapat kembali bekerja dan berkumpul serta bersenda-gurau dengan keluarganya ya guys ya. Kita doakan selalu yang terbaik buat Mas Johar dan keluarganya ya guys ya. Cukup sekian, dan buat kita-kita semua yang ada di Taiwan, mbak-mbak TKW dan mama strong lainnya, tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa like,